Ojo kaget, mikir. Ini yang masang dia, bukan saya. Berarti tadi betul-betul disensor, saudara-saudara. Betul ya, subhanallah. Jadi kalau kita ikuti rencana langit itu indahnya luar biasa. Ini seumur hidup saya megang kamera terus linknya kebalik. Ini ya baru malam hari ini ya. Urip ojo kagian mikir. Pemirsa di rumah ya, urip ojo kagian mikir. Nah, silose. Nah, ini baru namanya ngaji. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun itu ketika Fir'aun sampai level batas yang sudah terlampau, Allah kasih pengetahuan kepada ulama, orang-orang yang punya ilmu. Lah kebetulan orang yang punya ilmu itu di zaman Fir'aun namanya para normal, penasihat-penasihat raja. Ngasih tahu Fir'aun, kamu akan dihancurkan sama anak laki-laki. Nah hebatnya itu Fir'aun, walaupun sombongnya luar biasa, Masya Allah, godaan datang saudara-saudara. Kahwa. Ini kekasih yang susah ditolak cintanya. Kopi itu kalau datang mau ditolak ya eman-eman. Masya Allah. Ini yang satu tutupnya kayu, satu melamin. Yang punya saya yang mana? Yang kayu. Loh, beda kan? Beda tutup. Ya, yang itu enggak pakai gula. Memang request atau? Oh request, Masya Allah. Masa dipikir, Beb? Orang usah dipikir. 1-0. 1-0. Maksudnya saya mau ngerjain tapi saya dikerjain saudara-saudara. Boleh lanjut? Jadi Fir'aun itu, ya ini pemirsa Anda perlu tahu. Belajar dari Fir'aun yang sombong ya. Sesombong-sombongnya Fir'aun percaya sama ulama. Nanya sama ulama, gimana nih kerajaanku? Kata ulama, kamu akan hancur oleh anak laki-laki. Fir'aun percaya sama ulama. Nah kok kamu gak percaya sama ulama? Berarti kamu ngungkuli. Nah kok kamu gak mau nanya sama ulama, berarti kamu lebih dari. Kok jujur gitu loh ya. Nyebutnya kok berat ya. Jadi kalau kita ini nggak mau merendahkan diri di hadapan ulama, tidak mau mengumpulkan ulama, tidak mau nanya sama ulama, berarti kita lebih bejat daripada Fir'aun. Ngeri. Sombongnya berarti di atasnya Fir'aun. Karena sombong-sombongnya Fir'aun masih ada poin merendahkan diri, nanya sama ulama. Dari situlah muncul instruksi Fir'aun nomor sekian. Padahal ini Nabi Musa belum wujud, belum lahir, sudah jadi buronan. Cari bayi laki-laki yang lahir, bunuh di tempat. Masya Allah. Maka dibentuk pasukan khusus untuk mendata wanita yang lagi hamil. Bumil itu didata. Alamat RT RW lengkap ya, kakaknya, nomor induk, nicknya berapa. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin udah dipasangi chip itu ya, GPS tracker, pasang cepret gitu ya, bergerak kemanapun akan kepantau. Kalau sekarang seperti itu, mungkin drone yang udah mengawasi rumah ini pergerakannya seperti apa. Kalau sekarang seperti itu, Fir'aun dulu teknologinya ya begitu, tapi manual dengan manusia. Apa yang diajarkan Allah Ta'ala? Urip ojo kaget, mikir. Ibunya hamil, biar hamil. Fir'aun bilang bunuh, biar Fir'aun melakukan yang dilakukan, biar Fir'aun buat yang dia buat. Tapi Fir'aun nanti ini matinya sama Musa alaihissalam. Kalau di logika coba pakai nalarmu yang kebanyakan mikir tadi itu. Kebanyakan mikir. Saya mau nanya, logikanya bayi yang lahir ini bisa selamat enggak? Kalau ibunya tidak boleh bersembunyi, ibunya suruh lahirkan normal, ibunya nggak boleh pindah, bisa selamat enggak bayinya? Logikanya nggak bisa. Nyatanya Nabi Musa selamat nggak? Selamat. Lihat proses selamatnya, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena Allah justru di peti hanyutkan di sungai. Ini juga bertentangan dengan logika. Bayi ditaruh di peti dihanyutkan di sungai, itu kemungkinan
hidup dan matinya banyak kemungkinan matinya, gitu ya. Jadi ini bukan misi penyelamatan. Jadi kalau secara nalar bukan misi penyelamatan. Urip ojo kakek mikir, kalau Allah yang udah suruh, jalankan. Yang nyuruh Allah subhanahu wa ta'ala, dijalankan. Luar biasa. Bayi ini bisa tahu alamat tujuannya sendiri kemana tahu. Allah itu udah merintahkan, bayi, peti, jalan kamu ke istana Fir'aun. Dan jangan mampir-mampir ya, jangan mampir ke bagian dapur, bla bla bla, langsung ke pusat jantung istana, tempat istri Fir'aun lagi mandi. Masya Allah nih, tahu dia kecepatan harus dikurangi. Ngerti betul. Belok kiri tahu, belok kanan tahu. Begitu mendekati istri Fir'aun, kecepatan langsung direm. Landing dengan bagus. Istri Fir'aun lihat ada peti mendekat, didekati, dibuka. Bayi laki-laki, mas-mas dan mbak-mbak yang di pojok sana. Coba mari kita bayangkan, kalau Anda menjadi istri Fir'aun saat itu, menjadi istri Fir'aun, lihat ada bayi laki-laki. Pertanyaannya, Anda pengen menyelamatkan bayi itu atau pengen memusnahkan bayi itu? Anda orang baik, menyelamatkan atau musnahkan? Selamatkan. Cara yang paling masuk akal untuk menyelamatkan, dibawa menghadap Fir'aun atau disingkirkan dari Fir'aun? Masuk akal, masuk akal. Disingkirkan atau menghadap? Singkirkan. Karena paham betul nih istri, ini suami saya cari sampai buat pasukan khusus. Pokoknya laki-laki bunuh, karena suami saya takut kerajaannya akan hancur. Dan ucapan ulama ini pasti benar. Apa kata Allah Ta'ala kepada istrinya Fir'aun, di dalam hatinya dimantapkan ya, bawa menghadap suamimu. Digendong bayi ini ngadep suaminya, dibawa. Kemungkinan besar hidup atau mati? Hidup atau mati? Mati. Tapi dihadapkan Fir'aun, istrinya ngomong dengan santai, jadikan bayi ini penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Anehnya di situ, di hadapan istrinya Fir'aun dibuat keok, saudara-saudara. Tidak mampu berkata-kata selain iya. Makanya kamu jangan macam-macam terhadap wanita. Fir'aun saja kalah, saudara-saudara. Kekuatan wanita, wanita itu dengan kata-katanya bisa merontokkan hati banyak pria. Kalau cuma satu itu biasa. Jadi wanita merontokkan satu pria itu biasa. Tapi dia punya kemampuan merontokkan hati banyak pria. Fir'aun yang seperti itu aja rontok. Siap, jadikan anak. Jadikan anak. Menariknya, anak itu ditaruh di mana? Di luar kamar atau dalam kamar? Dalam kamar. Kamar biasa atau kamar luar biasa? Kamarnya Fir'aun. Ranjangnya sendiri atau khusus? Ranjang khusus. Ranjang mana? Ranjangnya Fir'aun. Tidur bertiga, istri Fir'aun sama Nabi Musa alaihissalam. Saya mau nanya ini, kalau Anda jadi ibunya Nabi Musa dapat berita, anakmu di tangan Fir'aun, kira-kira bagaimana? Ayo kira-kira bagaimana? Ternyata ibunya Nabi Musa udah kasih tahu sama Allah Ta'ala, aku akan mengembalikannya kepadamu. Jadi dia tenang saja, nyantai-nyantai saja. Yakinnya sama Allah luar biasa. Walaupun yang kelihatan mata mati, kelihatan mata nggak mungkin selamat. Hasilnya apa? Selamat dan hidup. Bahkan setelah itu Fir'aun membuat satu kebijakan yang mencengangkan Mesir saat itu. Instruksi dirubah, direvisi. Ya, direvisi, betul, direvisi. Ya. Saya kurang paham bahasa-bahasa begini soalnya. Nggak pernah mikir. Saya mau ngopi ya. Monggo ya. Ini satu sama. Ya lebih baik kita ngopi bersama. Ngapain orang-orang itu dipikirin? Zain Azim, Masya Allah. Motor gawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Mas tunjuk. Ya perbedaan yang tampak di antara kita jangan dipikirkan. Itu rezeki masing-masing. Ojo kagak mikir. Masya Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Gak usah pakai buat kopi tersedia. Tinggal muduk, tinggal nyeruput gitu kok gak disentuh. Namanya gak bersyukur. Gara-gara mikirin orang lain, nikmat depan mata dilupakan. Kenapa hidup ini merupakan nikmat depan mata? Gara-gara yang lewat-lewat, saudara-saudara. Biarkan yang lewat-lewat, tapi nikmati yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mikir aneh-aneh dengan kata-kata saya. Ya salam. Allah nikmat. Saya tuh sudah 2 kali melewati kafe yang di depan situ. Kafenya Teras Dakwah itu ya. Tapi enak.
tidak berat, tidak ringan. Itu bagaimana? Tidak bisa dicerna dengan kata-kata dan diungkapkan oleh kalimat, harus dirasakan oleh lidah yang bisa merasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Revisi. Jadi Fir'aun merevisi. Yang tadinya perintah bayi laki-laki bunuh, tiba-tiba bayi laki-laki yang hidup di kamarnya dilarang mati. Nabi Musa saat itu kalau nggak dikasih ASI, Nabi Musa akan mati. Nabi Musa nangis, Fir'aun bingung. Maka Fir'aun buat instruksi lebih lanjut. Seluruh wanita yang punya ASI harap datang ke istana. Anak angkatku akan mati kalau tidak disusui. Maka siapa bisa menyusui anak angkatku hidup, akan aku beri hadiah dan tinggal di istana sebagai ibu susunya. Masya Allah. Ya rakyatnya bingung. Fir'aun nah ini. Nah Fir'aun ini. Tidak beres ini. Raja kok keputusannya mencela-menceli. Tidak beres. Kemarin bilang bunuh, sekarang bilang hidup. Bahkan yang menghidupkan dikasih duit. Ini wah nggak beres, nggak bener. Nah, Nabi Musa didekati sama ibu-ibu yang menyusui itu. Begitu yang dilihat itu bukan ibunya, oh Nabi dari kecil sudah Nabi. Ketok bukan ibunya, emoh. Paham? Bukan ibunya, nangisnya tambah banter. Ibunya datang karena dikasih tahu sama kakaknya Nabi Musa ya, ini Fir'aun buat saya bala. Datang ibunya. Begitu lihat ibunya, Nabi Musa langsung senyum, diem, ya, digendong anteng, terus minum kenyang. Sama Fir'aun ibunya Nabi Musa nggak boleh pulang, dah di sini aja, saya gaji kamu. Masya Allah, digaji, nyusui anaknya sendiri digaji. Luar biasa. Indahnya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini coba kalau pakai mikir, ini bisa terjadi enggak ini? Enggak bisa. Yang ada tambah lari ke sana, lari ke sini, gak karu-karuan, jadi buronan bahkan mati. Mati. Hidup itu jangan kakek mikir, tapi kamu harus selalu dalam zikir. Selalu dalam Allah, jiwa menjadi tenang. Itu artinya zikir. Orang yang hatinya ingat sama Allah, lisannya akan memuji Allah Ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, tubuhnya akan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya ingat sama Allah, hatinya gak akan ada kesombongan, iri, dengki, dan lain sebagainya. Kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Maha Ada, Allah luar biasa, Allah Maha Bisa, dan Allah adalah segala-galanya. Yang terjadi gak seperti itu. Contoh boleh? Siapa di sini yang belum kerja di satu perusahaan? Ada enggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200. Itu di rumah kan banyak nih yang nonton itu. Banyak orang mau kerja sekarang bingung. Mikirnya begini. Nanti tiwas saya ngajukan lamaran ditolak. Nanti tiwas saya mulai usaha, nyatanya akhirnya nggak ada yang beli. Nanti kalau rugi. Semua yang di kepalanya itu adalah apa? Perencanaan. Perencanaan A, perencanaan B sampai Z. Perencanaan menurut ilmu yang ada di kepalanya. Ilmu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu dengan bismillah dulu, bukan yang lain. Bismillah. Allahnya dulu. Saya, ya Allah, mau melamar ya Allah. Tolong saya ya Allah. Kamu misalnya mau melamar anaknya seseorang, kebetulan anak itu cantik, kamu jelek. Maju atau mundur? Gaya. Gaya. Berapa menit lagi? Kira-kira? Iya. Masih ada berapa menit sekarang? 21, 26, 27. Oh iya, ini ada titipan infak dari teman-teman yang dakwah, silakan infak keliling tuh. Boleh. Iya, iklan dulu. Saya minum kopi dulu. Silakan teman-teman untuk memberikan harta terbaiknya yang di bawah hari ini. Dari panitia sudah siap untuk berkeliling untuk
Infak hari ini untuk apa, Mas? Untuk operasional. Untuk operasional kita sehari-hari. Terima kasih. Lanjut. Sambil infaknya jalan ya. Sampai di mana tadi? Ngelamar ya. Kalau wajahnya jelek, ngelawar orang cantik. Yang dilamar cantik, anaknya orang kaya. Yang lamar wajahnya jelek, gak punya duit. Kebetulan perempuan itu tidak cinta sama sekali sama kamu. Tapi kamu mencintainya luar biasa. Ya kamu memang agak nekat. Perempuan itu wajar. Ada pria gak ganteng, pria gak punya duit, suruh cinta, berat. Lah kamu ini gak punya duit dan wajah ya di bawah rata-rata. Cinta sama perempuan cantik, duitnya banyak. Itu nekat, saudara-saudara. Itu nekat. Pertanyaannya, berani enggak melamar? Pada posisi ini yang gak kakek mikir berani. Ya, yang kakek mikir mundur. Ditanya sama temennya, kenapa kamu kok gak maju? Jawabannya, aku sadar diri. Wajahku jelek di bawah rata-rata. Hartaku gak cukup untuk ngelamar dia. Dia cantik, kaya, orang tuanya mapan. Ya pasti aku gak akan diterima, pasti ditolak. Ini semua walaupun hitung-hitungannya seakan-akan masuk akal ya, seakan-akan masuk akal. Tapi ini kemusyrikan. Ini kemusyrikan yang gak disadari. Dari langkah awal gak punya tauhid. Langkah awalnya la ilaha illallah hilang. Allahnya lenyap. Allahnya gak ada. Ingat Allahnya hilang. Ala bizikrillah, dengan ingat Allah itu gak ada dalam hatinya. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan katakan, ya Allah, wajahku memang kurang beruntung dibanding yang tampan. Ya Allah, saat ini duit aku memang belum punya, tapi aku punya calon istri, hambamu ya Allah. Memang kalau diukur menurut ilmunya manusia, tidak akan aku diterima ya Allah. Tapi aku pasrah sama kamu ya Allah. Tolong aku ya Allah, jadikan dia dan orang tuanya menerima aku. Maju. Ditolak. Begitu ditolak, dia nyantai-nyantai saja. Temennya ngomong, loh kamu nyatanya ditolak atau tidak jadi masalah. Yang nolak bukan dia. Dan siapa? Allah. Yang nolak adalah Allah. Karena dia tidak layak untuk aku, maka Allah palingkan sama Allah. Makanya kalau aku ditolak, bukan dia yang nolak. Tidak pernah ada kata kamu sakit hati. Karena hatinya terus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak kakek mikir. Nah orang sekarang kakek mikir. Saya pernah kasih contoh di pengajian ini, nyata ya. Saya nanya, coba kamu pengen apa? Ngarang nggak usah karep. Ngarang nggak. Tapi yang kira-kira kamu pengen betul dulu. Kamu kalau pengen beli motor yang mana gitu? Saya tanya pengen beli mobil siapa? Itu yang angkat tangan cuma sedikit. Yang pengen beli rumah siapa? Yang angkat tangan cuma sedikit. Terus saya nanya, lah kenapa yang lain tidak berani angkat tangan? Lawang baru niat ya, baru pengen saja nggak berani. Baru pengen aja nggak berani. Sekarang saya mau nanya, siapa yang pengen nikah tahun ini? Beda, sudah beda. Betul kan? Baru pengen saja nggak berani, betul ya? Kenapa yang lain nggak angkat tangan? Udah punya istri? Enggak. Tadi kan udah nanya, saya baru menikah angkat tangan semua, betul kan ya? Kenapa nggak angkat tangan? Jawabannya mikir, saya masih kuliah, nggak mungkin diizinkan orang tua saya. Saya belum punya pekerjaan yang mapan. Apakah diterima? Bla 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 bla. Usia saya ini belum terlampau tua. Jadi nikah cari usia tua. Usia A sampai Z. Kebanyakan mikir. Jangan pernah mikir ketika kamu pengen. Kalau pengen itu mintanya sama Allah. Jangan pengen mintanya sama tabungan. Jangan pengen mintanya sama relasi. Jangan pengen mintanya sama bulan, sama rencana. Bukan, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen. Saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong. Kun fayakun. Saya pengen, saya tinggal ngucap. Allah tinggal ngomong kun fayakun. Pertanyaannya, nah kita ini bisa nggak percaya sama Allah? Saya kasih contoh ya, boleh? Siapa yang punya masalah, tolong jujur angkat tangan. Yang punya masalah, lagi punya masalah apapun itu. Oh
Ojo sini situ, angkat tangan yang tinggi. Oke. Sip. Turun. Siapa yang bikin masalahnya selesai? Angkat tangan. Allah itu ngasih masalah dulu atau ngasih jawaban dulu? Salah. Kamu bilang Allah ngasih masalah dulu kan? Salah. Coba cek ya. Sebelum soal disodorkan, guru itu udah punya jawaban belum? Jadi kalau buat soal, buat kuncinya nggak? Jadi soal dan kunci soal, betul kunci jawabannya, benar? Oke. Kalau kamu dikasih soal, tapi sebelum dikasih soal, kamu dikasih kuncinya dulu. Seperti kalau ujian-ujian tuh ada bocoran kunci, dulu kan gitu ya? Bocoran kunci. Kamu percaya nggak sama bocoran kunci itu? Yang percaya, yang nggak percaya, nggak percaya. Yang percaya dengan pede digarap, nyantai tanpa beban, betul? Keluar dengan senyum dia. Gimana? Gampang. Bener kan? Gampang. Kenapa? Soalnya tidak dilihat. Jangankan dipikir, dilihat saja tidak. Soalnya nggak dilihat. Yang dia hafalkan hanya kuncinya. Betul atau betul? Jadi kalau memang kuncinya itu 100% benar, kamu pilih mana? Melihat soal atau ngapalin kunci? Ayo yang pintar dikit, melihat soal atau ngapalin kunci? Melihat soal atau ngapalin kunci? Jadi kalau orang ngapal kunci dikasihkan soal, yang kuncinya itu kunci jawaban untuk soalnya. Kemudian dikasihkan soal, soalnya dilihat atau ditutup? Gaya dia tutup, jepret. Wah, temannya ngomong, stres. Dia nyantai-nyantai saja. Mayar, gampang. Keluar. Gurunya nanya, Mas, kamu udah garap beneran? Bener. Kalau soalnya nggak dilihat, beda level Pak. Makom saya berbeda dengan yang lain. Masya Allah. Ternyata begitu dilihat hasilnya nilainya 100. Bener semua. Temennya heran, kamu kok bisa soal ditutup cepet keluar nilainya 100? Jawabannya, saya udah hafal kuncinya. Betul? Oke, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih kamu kuncinya dulu baru ngasih soal. Cuman hidupmu lihat soal. Kamu mau lihat soal. Salahmu dulu. Kok mandang saya gak enak kenapa? Sorry bro, ini ilmu baru saya dapat sore tadi. Ilmu baru, belum pernah dengar kan model begini? Rasanya fresh kan? Emang baru. Kalau baru rasanya fresh, walaupun pemahamannya lama, tapi cara penyampaiannya nih loh ya. Jadi subhanallah, Allah tuh kasih jawaban dulu, baru dikasih soal. Makanya Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu masalah, itu ada dua solusi di situ, ada dua poin kebaikan di situ, ada dua penyelesaian masalah di situ, ada dua kemudahan di situ. Jawabannya sudah ada di situ. Dalam masalah itu sudah ada jawabannya. Dah tenang saja. Nah Allah ngasih jawaban. Apa jawabannya? Betul ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah sudah menyiapkan untuknya apapun masalahnya, selalu Allah siapkan untuknya solusi. Jalan keluar. Allah yaj'al lahu. Ja'ala yaj'alu itu menjadikan untuknya. Jadi yang menjadikan bukan dia, yang menjadikan siapa? Allah. Yang menyelesaikan siapa? Allah. Yang ngurusin siapa? Allah. Tugasnya dia ngapalin, jangan lihat masalah. Kamu jangan lihat masalah. Tugas kamu menjalani, menghafalkan jawaban. Jawabannya takwa. Dah takwa saja. Masalahku Allah yang selesaikan. Enak ya? Enak. Tapi kamu pilih takwa atau pilih upik sama masalah? Biak sama masalah. Saya kalau noleh kanan ini lihat wajah teman saya juga wajah masalah ini. Yang bilang juga wajah masalah ini. Pojok sana wajah masalah ini. Wajah manusia punya masalah. Tapi bahagianya luar biasa. Lah kamu punya masalah kok agak sendu-sendu ya. Bahagia campur sendu. Maaf pemirsa, ini teman-teman saya. Jadi saya ngomongnya begini nih. Ini anak-anak yang ditekuk-tekuk tetap tidak tekuk ini. Ya, tidak penyet ya ini gitu ya.
Sudah siap diteklek-teklek, tidak teklek, disinggung-singgung, tidak tersinggung. Jadi muslim kok tersinggungan itu menakutkannya luar biasa. Jadi hafalkan jawabannya, gak usah lihat soalnya, enak toh? Nah kalau udah begitu berarti perlu gak mikir? Kan perlu. Masalah nggak? Masalah nggak? Pertanyaan saya, solusinya apa? Mesti di kepalanya orang-orang solusinya kamu kerja cari duit bla 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 bla, kamu bla 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 bla. Solusinya itu salah. Itu bukan solusi. Itu kadang justru menimbulkan masalah lagi. Nimbulkan masalah lagi. Kamu cara mikirnya keliru, bukan gitu. Terus gimana? Masalahmu belum punya duit untuk bayar SPP, waktunya minggu depan. Oke, caranya nyelesaikan gimana? Bukan kerja. Kerja nggak bisa mendatangkan rezeki. Dan bukan nganggur juga tidak bisa mendatangkan rezeki. Siapa yang bisa datangkan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nomor satu kamu tanya sama Allah, solusinya apa ya Allah? Allah kasih tahu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalian istighfar sama Allah, nanti Allah kirimkan hujan yang lebat dari dari langit. Masalahnya waktu itu paceklik. Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit. Allah kasih kamu harta yang banyak jenisnya. Kemudian Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, Allah beri kamu sungai-sungai. Masalahmu semua selesai asal kamu istighfar. Di situ disebutkan nanti diberi harta yang sangat banyak. Jawaban dari Allah. Berarti saya akan tekun istighfar. Istighfarnya dikencengin. Kemudian sholat, perintahkan keluargamu ya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan bersabarlah. Kami nggak pernah minta rezeki kepadamu, kami yang kasih kamu rezeki, kami yang kasih kalian rezeki. Udah, berarti saya harus perbaiki sholat saya. Allah akan kasih saya rezeki. Nabi bersabda SAW, silaturahim itu akan menambah umur dan memperluas rezeki. Oh, silaturahim itu buat rezeki jadi luas. Maka ditulis dia, jawabannya dihafalkan. Jawabannya istighfar, jawabannya sholawat, jawabannya oh ternyata taqwallah, menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Jawabannya oh silaturahim, jawabannya oh sedekah, jawabannya senyum sama orang. Jawaban. Sehingga programnya dia keluar nggak cari duit. Programnya keluar nggak cari duit. Tapi apa? Nunggu solusi dari langit yang pasti. Kalau kerja nggak usah sehingga dia nyantai. Jangan kemana-mana, silaturahim, senyum, sholat, zikir, istighfar. Tiba-tiba belum harinya selesai masalahnya. Itu orang akan heran. Orang yang satu ini kok setiap kali dikasih masalah kok nggak pernah kena masalah ya? Heran saya. Dikasih masalah model apapun kok terjawab terus ya, terjawab terus. Kenapa ini? Rumusnya apa? Kenapa selalu masalah? Tidak pernah jadi masalah buat beliau, tapi justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Jawabannya, dia nggak pernah mau lihat soal. Yang dia lakukan adalah menghafalkan jawaban. Ikhwani rahimakumullah. Sudah gitu belum kita ini? Ini kok lihat saya nggak enak semua kenapa? Hah? Selama ini sibuk bahas masalah atau bahas jawaban? Masalah. Makanya mulai malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, rubah cara hidup Anda. Anda harus berubah cara hidup dengan pola pikir. Soal nggak perlu dilihat, jawaban harus dihafalkan. Urusan masalah. Nanya ini ya. Masalah itu ada enggak? Ada enggak? Ada. Kalau kamu lihat. Kalau enggak kamu lihat, nggak ada. Saat ada masalah, ada enggak yang nggak masalah? Contoh, istri bermasalah, anak tidak bermasalah. Kamu pilih mana? Lihat istri atau lihat anak? Anehnya bukan lihat anak, tapi ketika lihat anak, kamu lihat istrimu. Sehingga anak pun dimarahin. Sama anak gak enak. Dibawa masalah ini sampai ke wajah anak. Jadi masalah dilihat terus, anak yang gak masalah justru tidak dilihat. Walian muridmu. Kalau istri itu kamu lihat jadi masalah, kamu gak usah lihat istrimu. Lihat anakmu. Jadi ketika kamu lihat istrimu, kamu lihat anakmu, nggak jadi masalah.
Paham enggak? Yang dewasa paham, yang anak-anak nggak paham. Nah ini untuk dewasa ya. Begitu lihat anak gitu ya, lihat istri, kamu lihatnya anak. Jadi istrinya model bagaimanapun nggak masalah. Kenapa? Saya kelihatan anak saya. Anak saya menyenangkan kok. Istri saya mau ruwet gak jadi masalah. Sama juga suami. Suami ruwet, anak gak ruwet. Anak gak ruwet. Maka begitu lihat suami yang ruwet, yang kelihatan anaknya. Anakku menyenangkan. Anak kita lihat masalahnya, bukan yang tidak bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, simpel saja lah. Naik ke atas sini nih. Kalau nggak ada tangga itu naik ke atas sini masalah nggak? Mau naik ke atas nggak ada tangga, masalah nggak? Sekarang kalau adanya cuma tangga kayu, tangganya kayunya rapuh, masalah nggak? Masalah. Jadi kamu lihat tangga itu masalah juga. Sebetulnya tangga itu masalah atau jalan ke atas? Tangga yang rapuh itu masalah atau jalan ke atas? Jalan ke atas. Lah kamu lihatnya itu jalan ke atas atau masalah? Belum paham? Jadi kalau urusan tangga tidak paham, urusan harib insya Allah paham. Mas, kalian belum nikah toh? Ya, anggap ini rumah calon mertua ya. Ini calon mertua, anggap beliau calon mertua, saya calon istri. Calon mertua, ya saya calon istri. Kamu ada di situ, mau ke sini. Cuman di depan sini nih, depan sini ada kolam renang. Ada kolam renang, isinya ular berbisa. Isinya ular berbisa. Calon mertua ngomong, anak-anak semua yang berhasil renang sampai di sini akan saya nikahkan dengan Habib Novel yang lagi berperan jadi perempuan nih ya, akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya satu-satunya, dan detik itu juga setelah saya nikahkan dia mewarisi seluruh kekayaan saya. Ternyata dia orang terkaya nomor 5 di dunia. Pertanyaan saya, itu kolam kolam renang yang ada ular berbisanya itu sebetulnya masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Nah, orang yang melihat itu masalah nggak akan nyebur, betul? Orang yang lihat itu jalan sukses nyebur atau nggak nyebur? Nyebur, benar kan ya? Dia nggak lihat lagi ular berbisa, yang dilihat, calon mertua orang terkaya nomor 5 di dunia. Calon istriku cantik, begitu aku sampai di situ dinikahkan, aku jadi orang terkaya nomor 5 di dunia. Ular berbisa gak dipikir, pure. Betul? Orang yang lihat mungkin agak, wedan gendung gila. Orang yang lihat kolam penuh ular berbisa kok diceburin, dia yang nggak paham. Nah dia paham, dia mengatakan ini bukan kolam penuh ular berbisa. Kalau kamu lihatnya itu masalah, hidupmu susah. Kalau lihatnya jalan sukses, hidupmu nikmat. Contoh, terakhir nih pas nanti. Ini semua nggak pakai mikir ya. Yang pakai mikir mesti gagal tadi. Kobra, weling, wah muncul. Nggak jadi kaget nih, mikir. Tapi yang lihatnya nggak lihat kobra, lihatnya, wah calon mertua, calon istri, pure. Kok adalah yang model begitu selamat. Buktinya udah banyak, orang gila. Orang gila itu dalam kasus kecelakaan lalu lintas minim, sangat minim. Orang gila tertabrak itu minim, betul kan ya? Tapi orang waras tertabrak itu banyak. Orang gila itu nyebrang nggak pernah mikir kok dulu. Asli. Jalan raya teramai di dunia nyebrang saja. Nah yang waras-waras tabrak-tabrakan. Kakek mikir kan, ngerin nabrak akhirnya, betul? Nah yang gila tambah noleh. Gimana sih kok mobil nabrak? Dia jalan santai-santai saja karena nggak pernah mikir. Orang gila tidur ya nyantai. Kan jenengan tadi sudah praktek ilmu gila dikit, nggak mikir masuk angin, nggak mikir apa, nyatanya nggak masuk angin. Alhamdulillah. Tidur di tengah jalan. Orang gila tidur di tengah jalan, nggak ada yang berani musik. Betul kan? Bis mandek, menggok. Gak ada yang turun bangunkan, gak ada. Saking saktinya orang gila. Jadi orang gak mikir itu sakti. Kamu kalau pengen sakti jangan kagean mikir. Subhanallah, memang begitu nih. Ini sunatullah. Makanya orang gila 1 datangi orang kuat 10, orang kuat 10-nya yang mikir.
Kowe becik ngedepi wong waras 30. Tiba wong edan siji, betul kan ya? Aneh kan? Ngadepi orang gila satu takut, ngadepi orang waras 30 dia berani. Kenapa? Wong edan kayak iso diduga. Seperti ini berakor, nyokot kan repot. Jurusnya tak terduga, mundur dia. Nah, saya ambil contoh satu. Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran itu sudah kasih contoh-contoh yang luar biasa. Nabi Yusuf itu kecil, umur 10, 11, 12 tahun, dibuang oleh kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakak Nabi Yusuf itu nabi baik-baik. Yusuf membuang Nabi Yusuf ke sumur, langsung bayangannya dibunuh. Wah, itu saudaranya mau membunuh. Jadi kamu kalau kasar sama saudaramu nggak apa-apa. Saudara Nabi Yusuf aja sama Nabi Yusuf kasar kok begitu kok. Kamu kan nggak seberapa kasar. Itu dibuang di sumur mau dibunuh, salah. Dibuang di sumur bukan mau membunuh. Itu pilihan terbaik saudara-saudara Nabi Yusuf. Pilihan terbaik apa? Gimana caranya adik kita ini tidak kelihatan oleh ayah kita? Karena cemburu tuh ya. Adik kita lenyap, tapi nggak mati, tetap hidup. Caranya gimana? Taruh di rest area. Area kan selamat Pak ya. Mesti kan ditemu orang, betul kan? Nah, rest area di zaman Nabi Yusuf itu, di perjalanan Padang Zara, rest area itu namanya sumur. Nah, ini harus diterangkan. Kalau nggak diterangkan orang konotasinya dibuang ke sumur, dibunuh, ngawur kamu. Yang adab sama saudaranya para nabi. Dibuang ke sumur itu ditaruh di rest area. Karena di dalam sumur. Lu tuh di dalam sumur, coba pada sumur Jogja, Solo. Yang airnya banyak, dibuang situ kalau mati gitu ya. Bukan. Sumur di tanah Arab sana itu airnya dangkal. Kemudian sumurnya juga tidak dalam. Sumurnya nggak dalam. Subhanallah, kenapa dipilih sumur? Biar bisa hidup minum air. Satu. Yang kedua, tempatnya musafir lalu. Musafir itu kalau lewat cari air di sumur. Jadi nanti kalau ada musafir, dia turunkan timba, adik saya bisa naik, selamat, hidup dan ditemu orang. Berarti Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ya, dibuang ke sumur. Itu masalah atau enggak masalah? Buat Nabi Yusuf seharusnya masalah atau enggak masalah? Kasat mata, masalah atau enggak masalah? Masalah. Setelah itu ditemu sama orang, diambil, dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Diapain? Dijual. Dijualnya murah. Kenapa? Nah, karena ini harta temuan yang nemukan orang yang enggak baik, ya. Dia takut ini seperti orang kalau tukang tadah. Dia dijual murah. Dibeli sama siapa? Menteri. Dijual, dibeli sama menteri. Akhirnya tinggal di istana. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, diambil sama orang, dijual. Masalah atau masalah? Masalah. Berarti rencana Allah memang memindah Nabi Yusuf dari desa agar tinggal di istana. Berarti semua proses ini tadi dimasukkan ke sumur, diambil orang, dijual sebagai budak. Ini masalah atau jalan sukses? Nah, kenapa kamu berubah sekarang? Tadi kamu bilang masalah, sekarang bilang jalan sukses. Nabi Yusuf kemudian dicintai Zulaikha. Masalah atau jalan sukses? Kok ngomongnya jadi berubah lagi. Setelah dicintai Zulaikha, Nabi Yusuf masuk penjara, betul? Masuk penjara masalah atau bukan masalah? Kasat mata itu masalah. Di penjara Nabi Yusuf ketemu seorang pemuda yang merupakan pembantu raja. Dia dibebaskan, akhirnya jadi pembantu raja. Setelah itu raja dikasih mimpi yang dakwanya tidak mampu, orang-orang ahli di zaman itu. Akhirnya pembantu itu ingat punya guru di penjara, namanya Yusuf. Maka Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, disuruh takwilkan mimpi raja. Nabi Yusuf diangkat jadi orang kepercayaan raja dengan pangkat tertinggi di kerajaan. Berarti Nabi Yusuf dimasukkan penjara, masalah atau jalan sukses? Jadi semua episode yang tadi sebetulnya judulnya masalah. Kalau tahu endingnya namanya apa? Sekarang cek hidupmu. Yang dulu kamu kira masalah, aneh, ternyata jalan sukses ya. Betul kan? Saya ini kalau kuliah, saya nggak ngajar kalian hari ini mungkin. Gara-gara saya dulu tuh nggak boleh kuliah sama ibu saya nurut. Waktu itu saya kira, aduh masalah ini. Belajar benar-benar nggak boleh kuliah. Saya kira masalah. Ternyata justru larangan ibu yang saya taati itu jalan sukses yang luar
biasa. Kalau enggak kenal teras dakwah. Cek nih, jalur hidupmu itu. Yang sudah terjadi ya. Hal-hal yang gak enak. Contoh misalnya yang udah menikah itu, sudah menikah. Kemudian kok pernah dulu kamu punya gitu loh ya. Saya mau ngomong gak enak, masa Ustaz ngomong begitu. Kamu punya lah apa ya, ngomong seorang pernah kamu cintai. Ternyata orang itu akhirnya jatuh cinta sama orang lain. Terus orang itu menikah dengan orang itu, kamu dibuang. Sakit hatimu ya. Terus kamu menikah dengan wanita lain yang kamu cintai setelah bertahun-tahun kemudian. Terus hari ini kamu tersenyum dan mengucap alhamdulillah, aku dulu nggak nikah sama dia. Tanya apa Allah. Jadi penolakannya itu jalan sukses yang udah disiapkan Allah sekian lama untukku. Ya, sementara sekarang dia hidupnya berantakan dan sakit-sakitan. Alhamdulillah, coba aku nikah sama dia, duitku habis buat biaya dia. Masya Allah, mulai mikir. Berarti penolakannya jalan sukses. Bisa enggak sekarang kalau hidup melihat apapun itu bukan masalah, itu jalan sukses. Dan kalau ada masalah apapun, gak usah dilihat masalahnya, karena udah punya jawabannya. Sehingga kalau hidup menekuti jawaban, perlu enggak kita mikir? Sebab semua jawaban dari Allah tidak perlu mikir. Keren ya? Sholat perlu mikir enggak? Enggak. Cuman zikir, ingat sama Allah, betul? Istighfar perlu mikir enggak? Enggak. Silaturahim enggak perlu mikir. Assalamualaikum Bude, iya. Masa apa pagi ini sarapan? Ngomong begitu aja, budenya senangnya luar biasa. Pak Le, gimana kabarnya? Cium tangan Pak Le-nya ya, dengan senang hati. Gak perlu mikir, gak usah gagal mikir. Semua jawaban dari Allah. Tidak perlu proses berpikir, yang perlu proses beraksi. Gerak, aksi, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua proses menyelesaikan masalah yang kita pakai adalah fikir. Karena Allah nggak nyuruh kamu menyelesaikan masalahmu. Allah yang menjanjikan, aku yang akan bereskan masalahmu. Nah sekarang pilih mana? Dibereskan sama Allah atau membereskan sendiri? Pilih mana? Dibereskan sama Allah atau bereskan sendiri? Saya punya masalah kecil. 24 April harus lunaskan 2,6 M. 24 April harus lunaskan 2,6 M. Ya, sementara kerjaan cuma jual buku. Itu kan masalah ya. Kalau diukur itu masalah. Stok buku yang ada pun dijual semua, nggak akan mencapai angka itu. Jadi kalau pakai hitung-hitungan itu masalah. Kalau saya mikir masalah, nggak akan duduk di sini. Saya akan bilang, maaf, ini 24 April udah dekat. Jadi saya akan duduk di rumah, saya akan pikirkan cara untuk lunaskan. Saya akan bla 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 pakai perencanaan A sampai Z harus lunas. Kan gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu. Jawabannya udah punya kok. Jawabannya yang melunaskan itu Allah. Tugasmu apa? Ya sholawat. Tugasmu ngajar. Tugasmu bekti sama orang tua. Kamu doakan orang tuamu. Tugasmu senangkan keluargamu. Senangkan teman-temanmu. Tugasmu istighfarnya banyak. Tugasmu sedekah. Novel dan para habaib dan para kiai. Kenapa? Beda level bro. Nah, kalau kamu ikutin, kamu berundung, kamu delosor. Itu levelnya ulama, habib, kiai. Kalau kamu nggak bisa, nggak jalan itu. Ini jawabannya Allah dibilang nggak jalan, kan anehnya luar biasa. Jangan seperti itu. Kembalilah kepada jawaban, bukan pada masalah. Kalau udah punya jawaban, berarti nggak perlu mikir. Yang buat mikir karena nggak percaya sama jawaban dan merasa tidak ada jawaban, dan yang paling parah lupa kalau punya yang maha menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada beliau yang bertanggung jawab di medan yang satu ini. Wal-afu minkum. Baik, jazakallah khairan katsiran Habibana Muhammad Al-Idrus. Kita ke acara berikutnya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya berikan sebelum ke launching adalah bahwa yang ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, nikmati proses segala hal yang direncanakan yang sekarang terjadi. Kemudian perbanyak takwa kepada Allah SWT dan sedikit edan. Gitu ya, gitu ya. Siap. Sedikit edan itu tidak ada masalah, karena kalau edan itu justru insya Allah akan lebih besar awakan. Kira-kira begitu. Saya jadi ingat kisah seorang petani yang habis bertani, kemudian dia tiduran di bawah pohon beringin. Dia bilang,
Allah nggak adil nih. Masa pohon beringin besar, buahnya kecil, sementara di situ ada pohon semangka kecil, buahnya besar. Allah nggak adil. Allah arsitek yang kurang baik. Begitu dia ngomong gitu, dia kejatuhan buah beringin yang kecil ke hidungnya. Allah adil kalau begitu. Coba kalau pohon beringin besar, buahnya seperti semangka, bonyok hidung saya gitu. Artinya lagi-lagi husnudzon billah, berprasangka baik pada Allah ternyata menjadi solusi yang paling efektif untuk kita mengurangi overthinking gitu kan. Kakean mikir gitu ya, bahasa kerennya overthinking. Baik, Habib Novel, kita akan langsung ke acara berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu kita insya Allah akan ada pembangunan pondok tahfidz Habib Novel. Jadi kita akan launching pondok tahfidz teras dakwah proses insya Allah. Teman-teman, mohon yang Ikhwan jangan pulang dulu, barangkali Ikhwan sudah agak malam ya, hati-hati di jalan. Kita akan lihat video profil dari teras dakwah. Setelah itu kita akan potong tali dan ditutup dengan doa. Untuk tahap pertama ini Habib, teras dakwah memiliki 390 juta. Itu tadi pikir. Habib berapa? 2,5 M. Dari 7,7. Dari 7,7. Jadi sekitar 2,6 sekarang. 2,6 April harus lunas. Oh, rasanya. Nyantai. Nah, kalau namanya dipikir carry, Beb. Dipikir dari. Dipikir carry. Khair. Alhamdulillah. Insyaallah. Rumah itu. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Biar manfaat. Amin. Insyaallah. Makanya sebelum meninggal. Insyaallah. Itu sudah mana tuh? Jadi dari Mantin itu. Makanya kita bisa Farzan. Nah, Depan cakra. banyak berbeda. Itu lah keluarga. Wasiatnya begitu. Tak tunggu. Kan 6 tahun setelah meninggal itu dekat sama sepupunya. Itu juga butuh di kampung kemarin.